Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiul Anam. Saya guru fikih di Madrasah Aliyah Darul Amin, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Fikih Daljab Batch 1 UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 248112029. Pada hari ini Selasa 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MA Darul Amin untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema muamalah perekonomian kontemporer Bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ini kompak ya. Ada yang tidak hadir hari ini. Ini yang saya lihat ada beberapa mungkin yang belum hadir, teman-teman kalian ya. Ada yang laki-laki belum hadir ya. Sakit atau gimana, kita doakan teman-teman kita yang belum hadir pada hari ini semoga mendapatkan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi di kelas kita. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Ida. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mbak Ida. Baik anak-anak sekalian, ada yang masih ingat pelajaran kemarin minggu lalu? Ada yang lupa ya? Di pertemuan yang lalu kan kita sudah membahas tentang konsep makalah, sulhu, doman, kafalah, wadiah, dan pohon dalam Islam itu di bab yang sebelumnya. Itu konsep-konsep muamalah yang muslim lakukan. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang baru, bab selanjutnya, yaitu tentang makalah perekonomian kontemporer. Kenapa kontemporer? Karena kontemporer ini adalah baru, artinya tidak ada pada zaman Rasulullah, belum ada di zaman Nabi Muhammad. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita mengerti bagaimana konsep bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Yang kedua, kita mengetahui bagaimana hukumnya kita menabung di bank. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan anak-anak, ada yang sudah punya rekening di bank? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah siapa? Angkat-angkat. Ya, Mbak Bulan di bank apa namanya? Bank syariah ya, bank syariah. Oke, ada bank syariah. Ada lagi? Nggak ada ya, karena mungkin salah satu syarat untuk bisa punya rekening di bank itu adalah punya KTP salah satunya ya, kan kalian belum ini ya, belum 17 tahun. Tapi kalau yang dapat bantuan ini ya, dapat bantuan BP itu kan punya ada, konten BP itu kan ada rekeningnya. Cuma itu nanti melalui sekolah. Kalau siapa
bertransaksi di bank. Bangun lagi, ya nabung atau ngambil uang, ya. Jadi nanti caranya itu kan kita ke bank, ya, kemudian tulis habis itu antri di transaksi. Kalau ambil uang di ATM, pernah ya? Nggak sama, gampang banget kan caranya. Yang penting tahu teknologinya. Bank apa ya? Bank BRI ya. Ya tidak masalah. Nah, anak-anak pada pelajaran hari ini yang jelas kita akan belajar bagaimana bank itu bekerja. Selama ini kan kita tahunya pokoknya bank itu ya BRI, Mandiri, kemudian BCA, BNI dan lain-lain. Tapi kita tidak tahu sistem apa atau bagaimana yang digunakan dalam bank tersebut. Karena umum digunakan di Indonesia, ya kita manut-manut saja. Manut artinya ya kita pakai banknya itu seperti apa. Nah, anak-anak selanjutnya setelah ini kita bagi 3 kelompok saja, masing-masing kelompok 4 orang. Oke. Terus nanti kalian bahas tentang apa itu, kalian diskusikan tentang apa itu bank konvensional dan bank syariah, termasuk juga nanti hukum-hukumnya bagaimana. Banyak, ya. Oke. Selanjutnya silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Kalian berada aja ya, biar lebih gampang diskusinya. Bisa boleh digeser mejanya atau kursinya boleh digeser. Pak Guru, saya sudah menyiapkan video di YouTube. Nanti silakan dipelajari bersama, silakan didengarkan, kemudian tulis apa yang menjadi topik kita pada hari ini. Selain itu juga silakan kalian buka buku paket dan buku LKS untuk menambah literasi kalian ya. Jadi ada beberapa sumber yang kita pelajari pada hari ini, dari mana sumber-sumbernya ya. Jangan lupa nanti ditulis nama kelompoknya siapa. Nanti ada yang presentasi ya. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I mess up and I'm haunted. And if I'm being honest, I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I mess up and I'm haunted. And if I'm being honest, mess up and I'm maka selanjutnya adalah presentasi masing-masing kelompok ya. Tolong satu orang untuk mempresentasikan
presentasikan kelompoknya, dimulai dari kelompok yang nomor 1. Silakan perwakilannya. Yang lain kalau dengan berdiri saja di tempat terus dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izamil Celia. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya bertujuan akan membacakan tentang hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bank syariah dan konvensional, ada beberapa perbedaan dari kedua jenis bank tersebut. Di antaranya, dalam prinsip pelaksanaan, bank konvensional menggunakan prinsip dengan acuan peraturan nasional dan internasional dalam hukum yang berlaku. Adapun bank syariah menggunakan prinsip acuan berdasarkan hukum Islam. Dalam sistem operasional, bank konvensional menerapkan suku bunga dan perjanjian sesuai aturan nasional. Adapun bank syariah tidak menggunakan suku bunga karena termasuk riba. Dalam kesepakatan formal, bank konvensional dalam konvensional melakukan perjanjian dengan hukum nasional. Adapun bank syariah dalam kesepakatan formal melakukan akad berdasarkan hukum Islam yang berlaku. Jadi menurut kami, hukum dari bank itu diharamkan ketika di dalamnya terdapat bunga, karena menurut agama Islam bunga itu termasuk riba. Tetapi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa penggunaan bank itu diperbolehkan ketika dalam keadaan mendesak. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sebenarnya yang disampaikan ya. Yang paling penting tadi adalah yang presentasi bunga, tapi tadi bunga diharamkan ya. Bunga diharamkan, atau ya gitu. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2 atau 3, dari kelompok yang 1. Ya silakan kelompok 2, Nisa. Adapun itu contohnya dari bank konvensional, salah satunya itu bank BRI, seperti bank BRI, bank BCA dan sebagainya. Bisa dipahami? Sudah ya. Jadi nanti kita sebutkan. Silakan kelompok kedua yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah, perwakilan dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Sebelumnya kita bahas pengertian dari kedua bank tersebut. Bank konvensional yaitu bank dengan sistem bunga konvensional terdiri atas 2 jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan bank syariah, bank dengan prinsip bagi hasil, bank ini muncul atas kesadaran tentang larangan riba. Perbedaan dari kedua bank tersebut yaitu yang pertama, prinsip pelaksanaan. Bank konvensional berprinsip dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku. Sedangkan bank syariah berprinsip mengacu dari Al-Quran dan Hadis serta diatur oleh fatwa ulama. Yang kedua yaitu sistem operasional. Bank konvensional menerapkan suku bunga berdasarkan aturan nasional, sedangkan bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya
karena menurut syariat Islam termasuk riba. Yang ketiga yaitu hubungan antara nasabah dengan lembaga perbankan. Bank konvensional menyebutnya sebagai debitur dan kreditur, sedangkan syariat terbagi menjadi 4 bagian, yaitu penjual, pembeli, kemitraan, sewa, dan menyewa. Yang keempat yaitu pengelolaan dana. Bank konvensional pengelolaan dana dilakukan di bawah nama lembaga, sedangkan bank syariah dipergunakan sesuai aturan Islam. Yang terakhir yaitu sistem bunga. Bank konvensional menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dari keuntungan, sedangkan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbah. Hukum dari bank dalam Islam, menurut yang kami analisis, menurut Abu Zahra, salah satu guru besar Fakultas Hukum Kairo, Mesir, berpendapat bahwa bank adalah haram karena adanya sistem bunga, karena penggunaan bank hanya diperbolehkan di kondisi darurat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kami. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak Lukis. Berikan contoh dari bank syariah. Bank syariah sendiri dalam Indonesia hanya ada satu, kalau saya menganalisis, yaitu Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Kalau dulu ya, sedikit aja. Dulu itu ada yang namanya bank konvensional itu masing-masing punya banknya sendiri, punya bank syariahnya sendiri. Jadi dulu itu ada yang namanya BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, itu ada satu lagi bank muamalah. Tapi terus kemudian syariah tadi, bank syariah tadi dilebur menjadi satu, menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Terima kasih kelompok ketiga, silakan dibacakan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Aulia. Saya berasal dari kelompok 3 dan di sini saya akan membawakan hasil diskusi kelompok saya tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Pertama, bank konvensional dan bank syariah itu perbedaannya dalam prinsip pelaksanaan. Prinsip pelaksanaan dalam bank konvensional adalah berpegang teguh pada prinsip nasional dan internasional. Sementara bank syariah berpegang pada prinsip Islam, Al-Quran, dan hadis. Kedua, pada pengolahan dana bank. Pada pengolahan dana bank konvensional dapat dilakukan dalam seluruh lini bisnis keuntungan di bawah naungan undang-undang. Sementara bank syariah harus digunakan sesuai naungan aturan Islam. Ketiga yaitu sistem bunga. Sistem bunga pada bank konvensional menggunakan bunga sebagai acuan keuntungan. Sementara bank syariah menggunakan sistem imbal hasil atau nisbah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik teman sekalian, saya rasa cukup jelas ya apa yang sudah dipresentasikan untuk hari ini. Cukup untuk presentasi. Kemudian sekarang silakan kembali ke duduk yang semula. Ya, anak sekalian, untuk penegasan saja, ini sudah bagus semua yang disampaikan, sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Tapi perlu kita garis bawahi bahwasanya perekonomian di Indonesia yang pertama, dengan kita bank. Bank itu apa sih bank itu? Tempat untuk menyimpan uang, kalau ingat tempat untuk menyimpan uang, lembaga untuk menyimpan uang. Nah, bank itu juga macam-macam. Nah, fungsi utama bank itu adalah yang penyimpanan dana masyarakat. Jadi menyimpan uang
di bank. Nah, fungsinya yang pertama yaitu adalah menyimpan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke publik dalam bentuk kredit. Nah, ada banyak orang yang nyimpan uang di bank, ya. Banyak orang yang nyimpan uang di bank. Terus dari mana bank itu mengelola uang tersebut? Dari uang orang tadi yang disimpan di bank, kemudian dipinjamkan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya kita kan kadang ada orang butuh uang cepat dengan jaminan larinya ke bank, ya kan? Butuh uang cepat dengan ada jaminan, misalkan BPKB kendaraan itu bisa dibankkan. Nah, kalau istilahnya kan sekolah, ya, istilahnya sekolah, nyakolah nih BPKB, nah, itu istilahnya. Kemudian stabilitas ekonomi, mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang dalam sistem ekonomi sosial. Ini salah satunya adalah tugas dari banknya bank. Kalian tahu banknya bank itu apa? Banknya bank itu adalah Bank Indonesia. BI ya, kalau kalian pernah dengar BI itu banknya Bank Indonesia. Jadi itu yang mengawasi. Kalau kita pikir negara kita punya utang banyak, kenapa kok enggak Bank Indonesia mencetak uang yang sebanyak-banyaknya buat melunasi utang? Kenapa enggak gitu saja? Nah, ternyata ini berpengaruh. Semakin banyak uang yang beredar dan tidak dibarengi dengan ekspor yang banyak, maka itu akan menurunkan mata uang. Berarti hubungannya dengan inflasi. Inflasi itu adalah penurunan mata uang. Contohnya gini, inflasi itu. Dulu uang 50.000, ya. Dulu uang 50.000 itu bisa buat beli apa saja. Di Indomaret bisa beli bisa beli jajan, bisa buat beli roti, dapatnya banyak. Sekarang 50.000, ya, dibawa ke Konato cuma dapat roti dua yang maksimal cuma dapat dua. Inflasi. Jadi salah satu tugas bank adalah menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian perlindungan aset menjadi tempat penyimpanan harta kekayaan, uang dan surat berharga yang terbaik dan aman. Ya, kalau menyimpan uang di rumah itu sebenarnya aman, cuma kadang-kadang kan gatel makanya ya kalau uang di rumah itu disimpan ya nanti kan tahu tempatnya, kita butuh tinggal ngambil, gitu. Ya, atau rawan dari pencurian kalau kita menyimpannya di rumah. Gimana tempat yang lebih aman untuk menyimpan uang? Salah satunya adalah di bank. Kemudian fasilitas transaksi meringankan hubungan antara pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang. Ya, kalian sekarang di sini terus besok mau jalan-jalan ke Malang misalkan, kan kalian nggak perlu bawa uang banyak-banyak, cukup bawa kartu ATM saja. Nanti di sana butuh uang, tinggal tarik tuh, tinggal tarik uang di ATM, nggak perlu bawa uang. Apalagi sekarang ya sistem transaksi digital itu sudah beredar di mana-mana. Pernah dengar QRIS ya? Ya, QRIS itu, atau Shopee Pay itu ya, atau banyak PP yang lainnya itu kan semuanya sudah pakai digital. Kan dia nggak perlu bawa uang kafe, beli makanan di kafe, bayarnya juga pakai scan barcode, QRIS selesai, nggak perlu bawa uang. Jadi itu mempermudah dalam transaksi. Nah, sekarang jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada bank umum dan BPR, bank pembiayaan rakyat. Bank umum itu berarti ya cakupan layanan yang lebih luas dan kompleks. Contohnya ya bank mandiri, BRI dan lain sebagainya. Kalau BPR ini usaha kecil atau usaha mikro. BPR ya lebih ke daerah. Kemudian jenis bank berdasarkan kepemilikan, ada bank milik pemerintah, jadi bank BUMN gitu ya, badan usaha milik negara, jadi punya negara. Itu contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, ya.
Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng. Ya. Kemudian ada bank milik swasta. Swasta itu contohnya Bank BCA, kemudian Bank Mega. Bank Mega itu banknya Bank Mega itu punyanya yang kalau lanjut yang punya Trans TV gitu ya. Ada Bank Danamon dan lain-lain. Bank milik asing. Kalau asing berarti punyanya luar negeri. Ya, contohnya ada Citibank, Bangkok Bank dan lain-lain. Dan ada juga bank yang milik campuran. Ya, berarti kalau campuran itu di pihak sahamnya dipegang oleh swasta atau dan dipegang juga oleh asing, gitu kan. Contohnya Bank Indonesia dan Mitsubishi Buwana Bank. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Banknya Bank atau Bank Indonesia ini adalah sebagai sentral, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank serta penyedia dana terakhir. Kalau dipikir-pikir, bank itu bank BRI Mandiri, kalau mereka tidak punya uang, pinjamnya kemana? Kan ini ya, pinjamnya kemana? Pinjamnya ke Bank Indonesia, Bank BRI. Nah sekarang sistem perbankan konvensional dan syariah tadi sudah dijelaskan panjang lebar, saya rasa sudah paham. Ya, yang paling utama dalam perbedaan sistem bank konvensional dan syariah pertama adalah prinsip dasarnya, ya, atau prinsip pelaksanaan. Kalau bank konvensional kan tadi sudah dijelaskan dengan memakai acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Kalau bank syariah berdasarkan atau mengacu pada hukum Islam dari Al-Quran dan hadis serta fatwa ulama. Kemudian prinsip dasar lagi, konvensional menggunakan bunga, syariah menggunakan bagi hasil. Nah, makanya akad itu dalam Islam sangat penting. Konsep transaksi syariah itu efisiensi, keadilan dan kebenaran. Dasar operasionalnya ya, konvensional berdasarkan hukum positif, syariah berdasarkan hukum Islam. Jadi yang paling penting, paling utama yang mana? Perbedaan hukum bank, perbedaan bank konvensional dan syariah sebenarnya yang paling utama adalah di akadnya. Ya, di akadnya, makanya akad itu dalam Islam sangat penting. Di akadnya di bank syariah jelas akadnya mau pakai akad murabahah bagi hasil atau wakilah simpan pinjam ya, atau pakai sewa menyewa atau yang lainnya. Jadi jelas dalam akadnya jelas. Itu bedanya, prinsip perbedaan yang paling utama. Nah ini produk perbankan syariah ada murabahah. Murabahah itu adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya dengan pembayaran cicilan. Jadi misalnya ini ada punya sepeda motor ya, ada yang orang tuanya kredit sepeda motor, nggak tahu ya, pokoknya ada sepeda motor di rumah itu wahyu kan ya, nggak tahu saja dari mana. Ada orang itu ya, salah satu kalau di bank syariah itu sistemnya adalah pakai sistem murabahah. Jadi bank syariah itu beli sepeda motornya dulu, ya, beli sepeda motor dari dealer, kemudian sepeda motornya dari bank ini dijual lagi kepada konsumen, kepada orang. Nah nanti pembayarannya seperti apa ini didiskusikan. Jadi bank menawarkan nanti dengan bayarnya segini, membayarnya misalkan 1 bulannya sekian juta.